Kelahiran Pedang Iblis bab 901 Pertempuran Roh. Kepala bertanduk itu menyerupai tato yang muncul di para pembudidaya sekte Chasing Demon ketika mereka bergabung. Namun, Nuh tahu bahwa penyerang tidak mungkin menjadi pengkhianat karena statusnya sebagai pangeran iblis akan mencegah anggota HIF untuk menyerangnya. Sulit untuk membuat sumpah yang dapat membatasi pembudidaya peringkat 5, tetapi mereka hampir tidak mungkin dilanggar sehingga bersumpah. Hanya keberadaan yang lebih kuat atau benda bertulis yang dimaksudkan semata-mata untuk tujuan yang dapat membantu dalam masalah itu. Meski demikian, sumpah penyerang masih aktif dan tidak sensitif terhadap kehadiran Nuh, artinya pembudidaya tidak bisa menjadi bagian dari HIF. Jejak sekte Morphing Demon mengarah ke bangsa Utra, pikir Nuh ketika dia meninjau kembali apa yang telah dia temukan selama misinya untuk Patriarch. Sekte Bleeding Demon harus menjadi salah satu suku yang direkrut oleh Kekaisaran Sandal, dan hal yang seharusnya sama terjadi pada sekte Iblis Pencuri. Bahkan jika itu malah berakhir di negara Papral. Tetap saja, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menyergap kita. Petunjuk yang ditemukan dalam misinya menenangkan bahwa semua sekte iblis yang masih hidup telah kehilangan sebagian besar aset mereka. Selama pelarian, bahkan mereka yang direkrut oleh negara lain pasti berada dalam keadaan miskin saat itu. Bayangan pria jangkung berambut merah muncul di benaknya saat dia menjawab masalah ini. Yang benar adalah bahwa Nuh telah memikirkan tentang sekte iblis yang merusak segera setelah dia melihat wajah bertanduk itu. Lagi pula, Ravaging Demon punya alasan untuk menargetkan HIF, dan dia masih memiliki akses ke kekuatan penuh sektenya. Nuh tidak tahu seberapa kuat organisasinya, tetapi pasti berkembang pesat dalam 1000 tahun setelah pengkhianatannya. Ravaging Demon telah memainkan peran penting dalam pertempuran antara sekte ortodoks dan ortodoks, jadi posisinya di Dewan harus menjadi penting. Namun, Nuh tahu bahwa iblis berada di puncak peringkat kelima, yang berarti ada batasan berapa banyak pembudidaya peringkat 5 yang bersedia mengikutinya. Tentu saja, itu hanya hipotesis berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tetap saja, dia punya cara untuk mengonfirmasi idenya. Kepala bertanduk itu menghilang setelah beberapa detik, dan tangan itu menjadi mengambil lebih dari bagian tubuh mengambil berguna yang membawa petunjuk. Serangan Nuh tidak melanggar sumpah penyerang. Apa yang dia lihat di tangannya hanyalah representasi fisik dari perjanjian itu, bukan sumpah yang sebenarnya. Simbol itu akan berubah menjadi tubuh utama sekarang karena tangan itu bukan bagian darinya lagi. Sumpah akan sia-sia jika begitu mudah dilanggar. Mereka lebih teliti dalam fusi mereka dengan pusat kekuatan para kultivator, dan mereka menjadi bagian dari mereka setelah disumpah. Nuh menunggu teman-temannya mengejarnya tepat di sebelah matriks teleportasi yang rusak. Namun, ketika dia akhirnya merasakan kehadiran mereka datang dari belakangnya, garis formasi yang tersisa mulai runtuh hingga berubah menjadi debu yang menyatu dengan dasar laut. Hanya potongan tangan dan sedikit bekas darah yang tersisa di medan ketika kelompok Nuh lainnya mencapai dia. Apakah kamu mendapatkannya? June bertanya ketika dia melihat tangan itu, tetapi Noah menggelengkan kepalanya sebelum berbalik ke arah Fight. Serangkaian rune berbentuk pedang keluar dari telapak tangannya pada saat itu, dan Nuh mengumpulkannya untuk membuat versi kepala bertanduk yang lebih besar. Apakah kamu mengenali simbol ini? Nuh bertanya ketika gambarnya memasuki penglihatan Fight. Matanya melebar saat melihat itu, dan dia melirik bingung ke arah Nuh sebelum menjawab. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Itu hampir tabu di antara sekte-sekte di bawah Dewan. Sekte pengejar setan menggunakan simbol yang sama, dan aku menemukannya di tangan ini sebelum menghilang. Kata Noah sambil mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa tato serupa muncul di punggungnya. Mengapa itu tabu? Kupikir sekte Ravaging Demon adalah sekutumu. Nuh langsung ke intinya. Lagi pula, pengkhianatan Ravaging Demon bukanlah rahasia, jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana simbol itu menjadi hal yang tabu bagi Dewan. Iman tenggelam dalam pikiran untuk sementara waktu. Hatinya tidak lagi berada di pihak Dewan, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan informasi rahasia negaranya. Namun, dia harus mengatakan sesuatu jika dia ingin membantu teman-temannya. Cerita yang kami sebarkan di dalam negeri tentang kekalahan sekte iblis sebagian besar tidak akurat, kata Fight. Sekte ortodoks tidak ingin kultivator baru berpikir bahwa mereka telah memenangkan pertempuran itu dengan bantuan musuh. Aku harus menjadi kultivator heroik sebelum aku mempelajari kebenaran juga. Nuh hanya bisa merasa terkejut dengan kata-kata itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang negara Papral kecuali sistem politiknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyensor sejarahnya agar terlihat lebih benar di mata anggota termudanya. Sekte Ravaging Demon sudah tidak ada lagi, lanjut Fight. Namanya Sekte Roh Pertempuran sekarang, dan bertindak sebagai anggota faksi ortodoks di permukaan. Namun, Dewan tahu bahwa ada banyak kegiatan bawah tanah tepat di tengah-tengah negara. Tidak heran, kata Noah. Ravaging Demon masih hidup pada akhirnya. Nuh dapat memahami bagaimana bagian dari apa yang diungkapkan oleh Fight bersifat rahasia. Dia mungkin mendapatkan akses ke catatan semacam itu hanya karena dia adalah salah satu talenta Dewan yang paling langka. Ya,
Perilakunya tidak mengejutkan, jawab Fight. Bagian yang mengejutkan adalah melihat Dewan memanfaatkan aktivitas bawah tanah itu alih-alih mengutuk mereka. Ketika saya pertama kali mengetahuinya, saya merasa bahwa kami telah mengalahkan Sekte Iblis hanya untuk menjadi seperti mereka. Itu bagian dari perjalanan kultivasi, komentar June sambil menepuk pundak Fight untuk menghiburnya. Semuanya ternoda di jalan menuju kekuasaan. Memang, kata Fight setelah menghela napas. Tetap saja, itu bukan keseluruhan Dewan. Sistem politik kita memberikan kursi kepada para pemimpin dari setiap sekte besar, jadi ada faksi-faksi kecil. Salah satunya dipimpin oleh Ravaging Demon, yang dikatakan memiliki banyak sekte kecil di bawahnya. Aturan, Nuh tidak memerlukan informasi lain untuk memastikan bahwa beberapa penyerang berasal dari Dewan. Bahkan jika mereka hanya milik salah satu faksi, dia akan tetap menganggap seluruh organisasi bertanggung jawab. Namun, ada hal lain yang perlu dia tanyakan pada Fight sebelum dia meminta deskripsi lengkap tentang apa yang dia ketahui tentang Ravaging Demon dan organisasinya. Apakah Dewan mampu mengerahkan formasi itu dalam waktu kurang dari sehari? Tanya Nuh. Fight bahkan tidak perlu memikirkan pertanyaan itu. Dia segera menggelengkan kepalanya begitu Nuh selesai berbicara. Setelah jawabannya, Noah merasa yakin bahwa Royals juga berperan dalam penyergapan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 902 rapat. Dua pria kuat berdiri di depan kolam berasap di dalam salah satu area terlarang Royal Academy yang baru. Salah satunya memiliki rambut perak, tubuh ramping, dan mata emas bersinar, yang merupakan ciri umum dari anggota garis keturunan Elbas. Sebaliknya, yang lain memiliki rambut merah panjang dan sepasang mata gelap. Mereka berdua adalah pembudidaya peringkat 5 puncak, tetapi mereka berasal dari organisasi berbeda yang biasanya tidak mengadakan pertemuan semacam itu. Jadi, pria berambut merah itu berkata, ini adalah benda ajaib yang telah Anda sebutkan. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki wewenang untuk menunjukkannya kepada saya, Pangeran Pertama? Tentu saja, Pangeran Pertama berkata, ayahku telah berhenti memedulikan masalah ini. Kami para pangeran dan putri yang menangani keluarga sekarang, dan kamu adalah sekutu yang paling menjanjikan. Tidakkah kamu sama yang menyewa, Ravaging Demon? Ravaging Demon tidak menjawab, tapi dia terus menatap kolam dengan campuran keinginan dan keraguan. Perang melawan Kekaisaran Sandal telah membuka jalan bagi aliansi yang tak terduga dan aneh. Kepergian kedua dewa itu bahkan telah meninggalkan tempat kosong yang ingin diisi oleh setiap organisasi. Tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menutupinya sendirian. Hanya ada beberapa kekuatan yang layak untuk dijadikan sekutu, yang menyebabkan situasi saat ini, di mana petinggi keluarga Elbas dan Ravaging Demon bekerja sama. Pangeran Pertama membiarkan Ravaging Demon berpikir, tetapi sebuah pesan tiba-tiba tiba di buku catatannya. Saat dia melanjutkan untuk mengambilnya, iblis itu berbicara. Jangan repot-repot mendengarkan, mereka gagal. Pangeran Pertama tidak membiarkan kata-katanya mematahkan semangatnya dan mendengarkan pesan mental itu. Namun, senyum angkuhnya yang biasa berkedip setiap saat ketika dia mendengar laporan itu. Ravaging Demon bahkan tidak melihatnya karena dia yakin dengan markasnya sebelumnya. Seluruh fokusnya tertuju pada kolam dan airnya yang keruh dan berminyak. Namun, Pangeran Pertama tidak bisa melepaskan masalah ini begitu cepat dan menyembunyikan sang penatua. Bagaimana kamu tahu? Ravaging Demon mengabaikannya untuk beberapa saat sampai akhirnya dia mendengus dan menjelaskan dirinya sendiri. Tuanku telah memilih anak itu sebagai ahli warisnya. Penyergapan tidak bisa mengalahkannya. Mengapa kamu memutuskan untuk mengirim bawahanmu? Pangeran Pertama bertanya. Dia selalu tahu bahwa yang disebut iblis memiliki metode yang tidak biasa. Tapi itu hanya bodoh mengambil risiko peringkat 5 pembudidaya dalam misi yang pasti akan gagal. Ravaging Demon berbalik ke arah Royal pada saat itu dan menunjukkan senyum penuh percaya diri sebelum berbicara. Aku perlu mengirim pesan. Tidak akan lama sampai aku merebut apa yang menjadi hakku. Aku satu-satunya yang layak menjadi pewaris iblis ilahi. Pangeran Pertama punya banyak pertanyaan. Lagi pula, dia tahu tentang pengkhianatan itu dan bahwa iblis telah memperdagangkan sekutunya untuk mendapatkan bagian dari warisan penatua ilahi Tabitha. Jika dia sangat peduli dengan warisan tuannya, dia seharusnya tetap berada di pihak sekte yang tidak ortodoks alih-alih membantu menghancurkan mereka. Namun demikian, Pangeran Pertama tidak menyuarakan kebingungannya dan membiarkan topik itu berakhir di sana. Keingintahuan adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh setiap master prasasti bagaimana mengendalikannya. Terutama ketika berhadapan dengan keberadaan yang mungkin tidak stabil yang memiliki banyak pengaruh di negaranya. Kolam terus berfungsi. Dan tidak kekurangan daya karena banyak pembudidaya dari kelompok terakhir telah mati di dalamnya, kata Pangeran Pertama sambil menunjuk ke mayat mengambang yang nyaris tak terlihat di air keruh. Kamu bisa mulai dengan mengirim kultivator heroik tertuamu untuk menguji keefektifannya sebelum beralih ke yang lebih kuat. Itulah pendekatan yang diterapkan keluarga Elbas begitu mereka menemukan sifat luar biasa dari kolam tersebut.
Royals telah mengirim semua pembudidaya heroik yang tidak memiliki harapan untuk maju ke sana hanya untuk beralih ke peringkat kelima secara perlahan. Apakah kamu tahu mengapa mereka memanggil kami iblis? Tanya iblis yang merusak. Kamu tidak menghormati batasan dan aturan politik negara manapun, jawab pangeran pertama. Dan kamu cukup kuat untuk mendapatkan gelarmu sendiri. Ravaging Demon menggelengkan kepalanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Butuh beberapa saat baginya untuk menekannya, tetapi dia mengoreksi Royal begitu dia berhenti. Itu hanya sebagian saja. Iblis tidak memahami etika dasar kehidupan dan bertindak sesuka mereka. Semua ikatan, organisasi, dan item mereka hanyalah alat yang dimaksudkan untuk membuat mereka lebih kuat. Pada akhirnya, iblis sejati hanya peduli tentang kekuatannya. Hal lain adalah kewajiban. Apakah keluarga Elbas menjadi beban di matamu? Pangeran pertama bertanya dengan nada menantang. Tentu saja, jawab Ravaging Demon sebelum dia mulai menanggalkan pakaian. Tindakannya menyebabkan serangkaian keluhan dari kerajaan, tetapi iblis mengabaikannya dan berjalan menuju kolam begitu dia telanjang. Kami tidak pernah mengujinya untuk makhluk di level kami. Teriak pangeran pertama ketika dia melihat iblis yang merusak melangkah ke dalam kolam dan duduk dalam posisi santai. Aku sudah memberitahumu bagaimana tindakan iblis, kata iblis yang merusak begitu dia berada di dalam kolam. Pusat kekuatanku juga menjadi beban. Aku sudah stagnan di level ini selama berabad-abad sekarang. Jika aku harus mengambil risiko mati untuk maju, aku akan melakukannya dengan senang hati. Pangeran pertama hanya bisa melihat pemandangan itu dan meninggalkan area terlarang. Dia tidak memiliki kekuatan atas seseorang seperti Ravaging Demon, tetapi dia harus bersiap ketika ayahnya naik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membentuk aliansi dengan keberadaan yang kuat dan menjanjikan. Adapun apa yang menyangkut Ravaging Demon, terserah dia dan kumpulan untuk memutuskan apakah dia layak untuk peringkat ke-6. Nuh dan Daniel kembali ke benua baru beberapa minggu setelah penyergapan. Mereka telah berpisah dengan June dan Fight dalam perjalanan kembali ke Nusantara, tetapi Bibrida telah mengikuti mereka sejak Nuh menyerahkan mereka. Juga, mereka telah menghubungi Penatua Julia untuk masalah penyergapan dan kepala bertanduk. Masalah utamanya adalah situasi politik di dunia cukup kacau dan tegang. Tidak ada yang ingin mengubahnya sebelum kekalahan total kekaisaran. Jadi, Penatua Julia telah menyatakan bahwa lebih baik merahasiakan masalah ini dan mengeluarkannya hanya jika Hiv dapat memperoleh manfaat darinya. Setelah meninggalkan Bibrida dalam perawatan Danele, Daniel dan Noah kembali ke kota netral. Kota telah berubah sedikit. Beberapa bangunan baru muncul di wilayah dekat Stelle. Pinggiran juga telah berkembang, dan munculnya banyak tempat tinggal baru telah memperluas kota secara signifikan. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya heroik di sana, dan tidak ada tanda-tanda ketegangan yang biasa terjadi di antara organisasi yang kuat pada masa itu. Adapun Nuh, dia sudah mengisolasi dirinya di area pelatihannya, mulai keluar dari sana hanya setelah dia menyelesaikan proyeknya dengan energi yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis bab 903 ikonik. Gempa bumi mulai terjadi lagi di kota netral segera setelah Nuh melanjutkan eksperimennya. Tetap saja, Hiv telah meningkatkan pelatihan area bawah tanah saat dia pergi. Getaran yang mencapai bangunan di permukaan tidak cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan, dan warga segera terbiasa dengan kejadian tersebut. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa para kultivator heroik melakukan eksperimen selama pengasingan mereka, dan Nuh sudah memiliki reputasi di bidang itu. Seiring berlalunya waktu, gempa bumi menjadi ikon kota Divine Market. Semua orang menjadi terbiasa dengan mereka. Daniel berbagi area pelatihan dengan Nuh, tetapi dia berkultivasi di tempat lain atau bahkan di hutan belantara karena terlalu berbahaya baginya untuk tetap berada di sana selama percobaan Nuh. Nuh terus meningkatkan jumlah bayangan yang digunakan selama pengujiannya, yang hanya menyebabkan dampak yang lebih berat setelah setiap kegagalan. Juga, fakta bahwa dia tidak membuat kemajuan nyata membuatnya lebih sembrono dengan eksperimennya. Nuh sering mengisi seluruh area pelatihan dengan bayangannya dan mulai memanipulasinya saat dia mencoba menemukan bentuk yang diterima oleh Brad-nya. Teknik pengurangan ilahi sangat penting dalam proses karena dia menganalisis dan mengubah pendekatan bahkan ketika dia berada di tengah-tengah prosedur yang berbeda. Mustahil untuk memprediksi reaksi bayangannya. Nuh biasanya harus berimprovisasi karena Brad-nya terasa dengan cara yang tidak terduga selama pendekatan yang dia pilih sebelumnya. Meningkatnya jumlah bayangan menciptakan lebih banyak reaksi tak terduga, yang mengubah seluruh area pelatihan di zona bahaya peringkat 5 karena seberapa sering Nuh akhirnya menyebabkan ledakan. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa memuaskan bayangannya. Nafasnya sepertinya tidak dapat menemukan bentuk yang stabil setiap kali Nuh mencoba meningkatkan kekuatannya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia kembali dari negara Odrea, tetapi Nuh hanya berhasil menumpuk serangkaian kegagalan. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa membuat daftar ribuan pendekatan yang tidak berhasil dan bahkan tidak menjanjikan. Nuh selalu tahu bahwa menciptakan energi yang lebih tinggi akan sulit.
Lagi pula, dia telah menghabiskan 16 tahun untuk membuat kegelapannya, dan dia sudah memiliki semacam cetak biru untuk eksperimen itu. Namun, dia tidak pernah meramalkan bahwa dia masih akan terjebak di titik awal setelah sekian lama. Nuh tahu alasan di balik tingkat kesulitan proyek itu. Secara umum, pembudidaya harus dapat memahami hukum untuk mengubah struktur dan fungsi energi. Mereka perlu mengikuti aturan universal tentang perilaku nafas dari elemen tertentu. Hal yang sama akan diterapkan pada kegelapan Nuh. Tetap saja, dia telah membuatnya menggunakan bentuk yang diambil energi utamanya selama transformasi menjadi naga terkutuk. Dari sana, Nuh baru saja melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya sampai dia berhasil menciptakan sesuatu yang stabil, dan itu cocok dengan kekuatan nafas langit dan bumi. Dia baru saja mengingat prosedur yang dilakukan tubuhnya selama transformasi dan menggunakannya untuk membuat sesuatu yang hanya menjadi miliknya. Proses itu tidak melibatkan hukum atau, lebih tepatnya, Nuh tidak menggunakannya secara sadar. Pikirannya hanya akan mendapatkan wawasan singkat selama meditasinya, yang kemudian dia terapkan pada ujiannya. Apa yang dia peroleh adalah kegelapan yang tidak mengikuti perilaku yang diketahui dan bertindak sesuai dengan hukum yang bukan merupakan bagian dari sistem langit dan bumi. Itu selalu menjadi rencana Nuh, tetapi sekarang dia mendapati dirinya tidak dapat menggunakan studi dan penelitian tentang nafas elemen kegelapan karena energinya bertindak berbeda. Tanpa mereka, dia sepenuhnya buta dan hanya bisa terus menguji sampai dia menemukan sesuatu yang bisa memberinya harapan untuk berhasil. Tentu saja, Nuh tidak kehilangan tekadnya selama tahun-tahun itu, dan dia bahkan terus berlatih mengikuti jadwal padatnya yang biasa. Pasukan penyerang masih melakukan reorganisasi. Beberapa dekade tidak cukup untuk menutupi kerugian yang dialami selama perang melawan Kekaisaran Sandal. Mereka juga tidak terburu-buru untuk menyerang Kekaisaran lagi. Fakta bahwa penjajah memiliki kendali penuh atas benua baru meyakinkan mereka bahwa mereka akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Kekaisaran. Mereka akan melancarkan serangan lain begitu mereka merasa bahwa perbedaan antara kekuatan mereka cukup besar untuk membatasi kerugian mereka. Tetap saja, satu-satunya fokus mereka adalah mengubah domain baru mereka menjadi sumber pendapatan dan memelihara aset heroik baru. Itu membuat Nuh tidak memiliki tugas selain menjadi lebih kuat sebelum pertempuran besar yang baru. Itulah tepatnya yang dia lakukan, bahkan jika dia tidak terlalu berhasil dalam hal energinya yang lebih tinggi. Perubahan terjadi setelah tahun ke-15 isolasi. Nuh tenggelam dalam kegelapannya seperti biasa. Tangannya melakukan gerakan cepat yang memengaruhi gas padat di sekitarnya dan mencoba mengubah bentuknya. Dia mencoba memaksakan energinya menjadi badai besar pada saat itu. Dia berencana untuk menyatukan semua kegelapan itu menjadi satu bentuk yang akan dia padatkan dengan menciptakan tornado buatan. Itu adalah salah satu pendekatan Nuh yang belum teruji. Kegelapannya perlahan akan menyatu menjadi bentuk yang lebih padat pada gerakannya dan mulai bertiup melalui ruang bawah tanah, mengumpulkan lebih banyak nafas saat mengalir. Badai tampaknya bekerja pada awalnya, tetapi kekerasan yang melekat dalam energinya segera mulai menciptakan area kecil yang tidak stabil dalam bentuk itu. Berhembus dengan teratur bukanlah masalah, tetapi konflik mulai muncul begitu angin kegelapan mencapai kepadatan tertentu. Kegelapan yang tersisa di ruangan itu akan menentang angin kencang ketika mencoba menyerapnya, dan tebasan hitam ditembakkan begitu kedua bentuk itu bertemu. Situasi akhirnya mencapai titik di mana lebih banyak tebasan terbang di sekitar area bawah tanah daripada energi. Nuh memutuskan untuk menahan salah satu tebasan untuk menguji kekuatan mereka, tetapi hasilnya mengecewakan. Serangan itu hanya bisa menggores kulitnya, yang berarti hampir tidak melampaui batas tahap gas. Ini sudah yang terbaik yang bisa diterima kegelapanku, pikir Nuh sambil membiarkan nafasnya menghilang. Aku tidak bisa meningkatkan bentuk badai ini lagi. Saat kelelahan memenuhi pikirannya, dia mendengar langkah kaki yang familiar datang dari koridor yang menghubungkan area bawah tanah dan bangunan di permukaan. Butuh beberapa saat, kata Noah sambil menunjukkan senyum kepada wanita yang baru saja memasuki area pelatihannya. Aku lupa waktu saat mempelajari buku itu dari Istana Sandal, kata June, membalas senyumnya dengan salah satu senyumnya. Dia dan Fight telah kembali ke organisasi mereka setelah misi di negara Odrea. Masalah penyergapan mendadak memaksa mereka untuk memperpanjang masa tinggal mereka di sana. Juga, June telah memperoleh banyak pengetahuan dari Kastil Sandal, yang membuatnya meminta untuk dipindahkan ke kota netral baru-baru ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 904 kenangan. June tidak bisa menyadari bayangan masih melekat di area bawah tanah saat dia meraih Noah untuk mencium panjang. Apakah kamu masih mengerjakan energi yang lebih tinggi? June bertanya setelah bibir mereka terpisah, dan dia menutup matanya saat dia meletakkan kepalanya di dadanya. Ya, kata Noah sambil membelai rambut. Sepertinya tidak ada yang berhasil. Kamu sudah menjalani 2 kehidupan, June mengejeknya. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Tidak memakai itu, jawab Noah sambil menatap bayangan yang menghilang di area bawah tanah. Tidak ada kultivator di duniaku sebelumnya. Kami hanya manusia yang tidak berdaya.
Hukum bukanlah sesuatu yang bisa kami tekuk sesuka kami. Itu adalah aturan tetap yang kami coba eksploitasi dengan mesin rumit dan belajar bertahun-tahun. Itulah salah satu alasan utama mengapa Nuh jarang memikirkan kehidupan sebelumnya ketika mencari inspirasi. Dia adalah pembudidaya peringkat 5 sekarang. Pikirannya mampu membayangkan bentuk-bentuk energi dalam hitungan tahun. Dan Brett-nya memicu mantra yang bisa menandingi kekuatan destruktif dari beberapa persenjataan paling canggih di dunia sebelumnya. Perbedaan antara kedua dunia itu sangat besar. Manusia bisa menjadi dewa sebenarnya yang mampu memindahkan seluruh tanah fana ke sini. Nuh tidak merasa sombong tentang hal itu. Manusia di dunia sebelumnya telah mampu melakukan keajaiban bahkan tanpa Brett yang ajaib. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat tertentu, bahkan jika mereka telah menciptakan masyarakat yang dia benci. Ini yang kamu coba lakukan, kan? June berkata tanpa melepaskan diri dari dadanya. Kamu ingin membuat prosedur alami sehingga bayanganmu bisa mencapai bentuk yang lebih tinggi dengan sendirinya. Kamu tidak perlu membengkokkan hukum untuk itu. Kamu harus mengikutinya. Senyum hangat muncul di wajah Noah saat dia mengarahkan kepalanya untuk menatap wanita di pelukannya. June hanya bisa menebaknya, tapi itulah yang dilakukan Nuh dalam 15 tahun terakhir. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu hukum mana yang mengatur bayangannya karena dia telah menciptakannya setelah lama mencoba-coba. Juga, pikirannya belum dapat mengenali mereka, jadi bahkan mengetahui nama mereka tidak akan membantu proyek Nuh. Namun, sebuah ide terbentuk saat kehangatan yang dirasakan karena kekhawatiran June memenuhi tubuhnya. Nuh pasti memikirkan kehidupan sebelumnya pada saat itu, dan sesuatu yang telah dia pelajari di dunia masa lalunya mulai menarik minatnya. June sedang menikmati belayan kekasihnya ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Keduanya biasanya menikmati reuni mereka setiap kali mereka menghabiskan waktu terpisah. Gairah Nuh bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dan June menginginkannya sama seperti dia. Namun, Nuh tidak menyerah pada instingnya, dan dia bahkan berhenti membelainya. June tidak terlalu memikirkannya. Dia akan mengambil inisiatif karena Nuh tampak tenggelam dalam beberapa pemikiran yang dia tahu terkait dengan pelatihannya. Nuclear fusion. Gumam Noah sementara June hendak meraih bibirnya lagi. Tatapannya tampak hilang, tetapi ada cahaya di bagian bawah pupil reptilnya. June bisa mengenali ekspresi itu. Keduanya sudah bersama selama beberapa dekade. Dia tahu ketika kekasihnya telah menemukan jawaban atas masalahnya. June tetap diam saat dia menatap Noah yang menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan mengalihkan pandangannya melalui area bawah tanah. Dia senang melihat bagaimana seorang kultivator yang biasanya mendalam dan fokus dapat menunjukkan kegembiraan yang begitu kuat. Mata Noah akhirnya terfokus lagi, dan dia mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat June menatapnya dengan salah satu ekspresi terhangatnya. Gairahnya meningkat lebih kuat dari sebelumnya pada pemandangan itu, tetapi emosi lain memonopoli pikirannya sekarang. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, kata June sebelum Noah sempat membuka mulut untuk berbicara. Kemudian, dia menciumnya dan pindah ke bagian belakang area bawah tanah, tempat dia mulai berkultivasi. Emosi Nuh kacau pada saat itu. Satu-satunya fakta bahwa June memahaminya dengan begitu mudah hampir cukup untuk membuatnya menghabiskan bulan berikutnya dengan fokus padanya. Namun, ada hal lain yang membakar pikirannya sekarang. Sesuatu yang selalu berada di atas emosi dan dorongan lainnya. Auranya menjadi gelisah saat ambisinya bereaksi terhadap penemuannya. Dalam ingatan kehidupan masa lalunya, Nuh telah menemukan sesuatu yang mungkin dapat membantunya dengan energi yang lebih tinggi. Nuh mengaktifkan teknik pengurangan ilahi saat dia membenamkan dirinya dalam ingatan tertentu. Pikirannya kembali ke masa ketika dia hanya seorang mahasiswa sederhana dan mendengarkan profesor fisika menjelaskan bagaimana bintang bekerja. Elemen yang lebih ringan menyatu untuk membentuk elemen yang lebih berat, pikir Nuh ketika dia meninjau kembali beberapa ingatan yang dia miliki tentang periode hidupnya itu. Reaksi ini biasanya terjadi di bintang-bintang karena suhu dan gravitasinya yang luar biasa, tapi aku mungkin bisa menciptakan kembali kondisi serupa dengan mantraku. Tentu saja, Nuh tidak tahu banyak tentang topik itu bahkan ketika dia meninjau ingatannya dengan pikiran peringkat 5 dan teknik ilahi. Studinya hanya mencakup teori dasar di balik fusi nuklir dan tidak pernah melibatkan sesuatu yang terlalu spesifik. Namun, Nuh adalah kultivator peringkat 5. Pegunungan bisa runtuh jika dia menginjaknya, dan langit akan terbuka dengan ayunan pedangnya. Dia tidak terbatas pada metode yang disebutkan dalam teori dunia lain. Dia hanya tertarik pada perilaku atom di lingkungan itu. Ada kemungkinan kegelapannya akan bertindak dengan cara yang sama jika dia berhasil menciptakan kembali kondisi yang sama. Begitu Nuh mendapat ide, dia langsung mengejarnya. Dia bahkan sudah memiliki alat yang diperlukan. Mereka hanya membutuhkan beberapa penyesuaian. 8 bulan harus berlalu sebelum Noah merasa siap untuk memulai upaya nyata pertamanya dengan prosedur baru itu. Satu-satunya hal yang masih menghentikannya adalah sikap keras kepala kekasihnya. Aku tidak akan pergi, kata June sementara Noah memijat pelipisnya. Aku belum pernah melihatmu begitu khawatir.
Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku butuh area ini sama sekali tanpa energi eksternal. Nuh mengulangi untuk ke-10 kalinya. Juga, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu seharusnya bukan sesuatu yang tubuhku tidak bisa tangani. Pertukaran kata itu berlanjut untuk beberapa saat hingga June akhirnya menyerah dan keluar dari area bawah tanah sambil mendengus di setiap langkah. Ketika Nuh benar-benar sendirian, dia menyegel pintu masuk ruangan dan mengisi seluruh area bawah tanah dengan kegelapannya. Pedang iblis ingin keluar untuk bermain, tetapi Nuh memaksanya untuk tetap berada di dalam jubahnya. Ada kemungkinan besar bahwa situasinya bisa lepas dari kendalinya. Kemudian, dia mengaktifkan versi mantra lubang hitam yang telah dia ubah pada bulan-bulan itu dan mundur beberapa langkah, siap menghentikan prosedur dengan serangan terkuatnya jika diperlukan. Kelahiran pedang iblis bab 905 Kemurnian. Kemurnian adalah segalanya dalam apa yang Nuh coba lakukan. Di bintang-bintang, fusi nuklir pada akhirnya dapat mulai menggunakan unsur-unsur yang lebih berat jika suhu dan gravitasi memungkinkan. Namun, Nuh perlu membatasi materi pada bayangannya. Dia mencoba membuat prosedur yang secara alami akan membawa nafasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak mungkin ada kenajisan di dalamnya. Mantra lubang hitam melayang dalam bayangan saat tarikan gravitasinya mulai memengaruhi energi di ruang bawah tanah. Nafas mulai mengalir menuju bola gelap kecil, tapi tidak masuk ke dalamnya. Itu hanya tersisa di permukaannya di mana ia menumpuk. Nuh harus memodifikasi mantranya agar sesuai dengan persyaratan prosedurnya. Modifikasinya tidak memakan waktu lama karena dia hanya perlu menghilangkan beberapa kemampuan bola gelap. Tetapi dia masih harus menghabiskan waktu berbulan-bulan karena itu adalah mantra peringkat 5. Namun, dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan pada akhirnya. Versi mantra lubang hitam itu tidak bertambah besar atau menyerap energi dalam bentuknya. Nuh hanya meninggalkan tarikan gravitasinya dan meredakannya dengan pikirannya. Juga, dia telah memastikan bahwa Dark Sphere akan terus bekerja bahkan setelah dia memutuskan hubungannya dengan itu. Itu tidak akan stabil tanpa kendali langsungnya, tetapi juga tidak akan membebani pikirannya dengan cara itu. Itu hanya tindakan pencegahan karena mantranya tidak akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Itu tidak menyerap energi lagi, jadi kekuatannya tetap di suatu tempat di dekat batas tahap gas. Tetap saja, Nuh merasa lebih baik bermain aman saat berhadapan dengan eksperimen berbahaya. Dia tidak tahu apa yang akan keluar dari prosedur itu, tetapi dia yakin bahwa mengabaikan beberapa detail bisa berakibat fatal. Nuh melepaskan lebih banyak bayangannya saat mantra itu terus menariknya. Dia tidak bisa meninggalkan ruang di area bawah tanah karena dia akan mengambil resiko menarik berbagai jenis bread. Bola itu harus murni, semuanya terbuat dari bayangannya. Membiarkan ketidakmurnian menyatu dengan bentuknya akan meminta untuk membuatnya tidak stabil. Lapisan nafas berkumpul di sekitar bola gelap. Kegelapan Nuh mengembun di sekitarnya dan mengalir dalam gerakan memutar saat tarikan gravitasi membuatnya terikat di tempat itu. Mata Nuh tidak bisa melihatnya karena kegelapan di udara menghalangi cahaya yang dipancarkan oleh tulisan di dinding. Namun, pikirannya bisa merasakannya. Bola kecil itu telah menjadi bola raksasa tidak rata yang memiliki gas padat yang mengalir di sekitar pusatnya. Namun, tetap gagal menunjukkan reaksi yang diinginkan Nuh. Nuh tidak keberatan. Fakta bahwa breadnya tidak menyebabkan ledakan menunjukkan betapa menjanjikannya prosedur itu. Kegelapannya akan menumpuk secara alami di sekitar mantranya dan meningkatkan kepadatannya saat semakin banyak yang mencapai bola. Aku ingin tahu kapan itu akan memiliki tarikan gravitasinya, pikir Nuh ketika dia menganalisis energi yang terkumpul di depannya. Menurut fisika yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, gravitasi bergantung pada jumlah massa yang terakumulasi di suatu daerah. Nuh mencoba untuk mencapai itu dengan kegelapannya yang pekat, tetapi dia tidak tahu tingkat kepadatan apa yang harus dicapai sebelum dapat mulai menutupi fitur terbatas dari mantranya. Lagi pula, Nuh bukanlah ahli di bidang itu. Dia mencoba meniru apa yang biasa terjadi di bintang-bintang dengan pengetahuannya yang buruk. Nuh terus mengisi kegelapan di area bawah tanah saat mantra terus mengumpulkannya di sekitar bentuknya. Jumlah energi yang terkumpul di sana telah melampaui apa yang berhasil dia tahan dengan pikirannya, tetapi koneksi yang lebih lemah memungkinkan dia untuk mempertahankan kendali atasnya. Tarikan gravitasinya masih gagal tiba, dan prosedurnya akhirnya mencapai titik di mana kekuatan mantra lubang hitam tidak dapat menarik energi lagi. Ini adalah batas kemampuan di tahap gas, pikir Nuh sambil menatap akumulasi energi yang sangat besar di depannya. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia tetap menghadapinya karena dia terlalu fokus padanya. Aku harus melonggarkannya sedikit, pikir Nuh sambil berbalik dan membuka mulutnya. Api halus putih keluar darinya dan menyebar ke lingkungan, memengaruhi struktur kegelapannya dan melembutkan ketahanan bawaannya terhadap tarikan gravitasi. Api Nuh menggunakan energi yang tersimpan di tubuhnya. Energi primer memicu mereka dan mengubahnya menjadi serangan elemen kegelapan. Menggunakannya secara langsung pada bola akan memengaruhi fungsinya dan mencemari materi yang terakumulasi di sana.
Tetap saja, nyala api hanya akan membuat kegelapan Nuh lebih ulet jika dia hanya menargetkan titik-titik yang jauh dari mantranya. Juga, api akan menyebar sebelum Brett mencapai mantranya, jadi dia bisa menggunakannya dengan bebas jika diperlukan. Suhu di area bawah tanah naik saat api menyebar di udara dan melonggarkan struktur nafas Nuh. Lebih banyak kegelapan mulai mengalir ke bola hitam pada titik itu, dan lapisan energi di sekitarnya melanjutkan akumulasinya. Kemudian, Nuh merasakan gaya traksi kedua yang datang dari gas padat di depannya. Kegelapan yang tertarik oleh mantranya akhirnya mencapai titik di mana itu bisa membantu dalam prosedur itu. Dengan dua tarikan gravitasi di satu tempat, Nuh tidak perlu lagi menggunakan apinya. Nafas yang terus mengalir di dalam konstruksi itu membuat gaya traksi menjadi cukup kuat untuk melampaui batas tahap gas. Ini akan menjadi mandiri, seru Nuh dalam benaknya sambil terus menuangkan Brett ke lingkungan. Dia tahu bahwa itu akan sampai pada titik di mana semua cadangan kegelapannya akan hilang, tetapi dia harus terus memberikan prosedur hanya satu materi. Semuanya akan sia-sia jika dia membiarkan beberapa bentuk energi berbeda masuk ke dalam akumulasi bola kegelapannya. Bentuk bola menjadi aneh setelah tarikan gravitasinya dimulai. Akan ada suar sesekali karena lebih banyak energi terkondensasi di sana, dan permukaannya terus berputar seolah-olah itu adalah bintang sungguhan yang mencoba untuk hidup kembali. Akhirnya, Noah harus memutuskan hubungannya dengan mantra Black Hole karena ada begitu banyak energi di sekitarnya. Itu memengaruhi hubungan antara Nuh dan kemampuannya, meskipun itu bukan hubungan langsung. Prosedurnya tidak berhenti. Mantra itu masih berfungsi setelah kehilangan hubungannya dengan Nuh, dan tarikan gravitasi dari kegelapan di sekitarnya sudah menjadi mandiri. Nuh tidak perlu melakukan apa-apa selain menunggu sampai eksperimen membutuhkan apinya lagi. Berjam-jam berlalu di area bawah tanah saat Nuh menunggu perubahan muncul dalam kegelapannya. Hanya masalah waktu sebelum peristiwa penting terjadi. Kelahiran pedang iblis bab 906 energi yang lebih tinggi. Lapisan luar terus bertambah besar dan meluas karena bayangan di semua lapisan sebelumnya telah mencapai tingkat kepadatan yang tidak dapat dilampaui oleh tarikan gravitasi dengan kekuatannya saat. Namun gaya traksi terus meningkat karena semakin banyak energi yang terkumpul di sana, dan lapisan paling dalam perlahan mulai mencapai tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Saat kepadatan meningkat, tarikan gravitasi pun menjadi lebih kuat. Itu adalah siklus berkelanjutan yang akan berlanjut selama Nuh terus menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan oleh fusi. June mengiriminya pesan mental di beberapa titik, dan Noah langsung mendengarkannya karena prosedurnya tidak membuat terlalu sibuk. Nafas bertingkah lucu di sini. Itu sudah mulai menyatu ke area bawah tanah sejak beberapa waktu yang lalu. Dia masih kesal karena Noah telah mencegahnya bergabung dalam percobaan, tetapi dia tidak akan gagal untuk memberitahu dia tentang konsekuensi yang dibuat oleh prosedur itu di dunia luar. Lagi pula, Nuh telah dikurung di dalam area pelatihannya selama hampir 1 hari saat itu. Dia khawatir tentang kesejahteraannya. Nuh memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tidak menambahkan detail lainnya. Itu bukan waktunya untuk membiarkan pikirannya mengembara melalui perasaannya terhadap bulan Juni. Dia harus tetap fokus bahkan jika dia hanya perlu membuat lebih banyak bayangan di lingkungan untuk menjaga agar fusi tetap berjalan. Bola masif akan menjadi lebih kecil setiap kali kerapatan di lapisan dalam meningkat. Tetap saja, itu hanya meningkatkan tarikan gravitasinya yang membuat lebih banyak Brett berkumpul untuk membentuk lapisan luar baru. Nuh hampir merasa kagum ketika dia merasakan peristiwa itu terjadi tepat di depannya. Masa bayangan yang luas memiliki bentuk yang mirip dengan bintang-bintang yang pernah dia lihat dalam gambar di dunia sebelumnya. Dan itu adalah pemandangan yang fantastis bahkan jika dia hanya bisa menganalisisnya dengan energi mentalnya. Namun, masalah pertama akhirnya muncul. Sering ada suar yang naik dari permukaan bolanya setiap kali kerapatannya meningkat. Mereka tidak menjadi masalah sebelumnya karena mereka terlalu lemah untuk menyebabkan kerusakan, tetapi itu telah mencapai titik ketika Nuh merasa terpaksa mundur lebih banyak lagi. Pelepasan energi adalah hal yang baik. Menurut ingatan Nuh, elemen akan melepaskan energi hanya ketika mereka menyatu, yang berarti ada sesuatu yang terjadi di lapisan dalam. Semuanya berlanjut seperti itu sepanjang hari berikutnya juga, dan Nuh hanya harus menjaga kegelapan di dalam area bawah tanah pada periode itu. Siklus penyusutan dan pembesaran berlanjut tanpa masalah, dan perlahan-lahan mengarah ke titik di mana perubahan signifikan pasti akan terjadi. Mantra lubang hitam telah berhenti bekerja saat itu, dan bola tersebut telah sepenuhnya mandiri. Hanya pengaruh eksternal atau kurangnya energi untuk berkumpul yang dapat mencegahnya tumbuh lebih jauh. Sesuatu terjadi pada hari ketiga sejak awal prosedur. Nuh menuangkan kegelapan di lingkungan seperti biasa ketika bola tiba-tiba menyusut hingga menjadi bola kecil sekali lagi. Tarikan gravitasi yang berasal dari bentuk baru itu bahkan jauh lebih kuat karena sebagian besar nafas di lingkungan mulai berkumpul di sana dan menciptakan lebih banyak lapisan. Ini sedang terjadi, pikir Nuh ketika senyum muncul di wajahnya.
Satu-satunya hal yang dapat membuat gravitasi melonjak drastis adalah kemunculan elemen yang lebih berat, atau, dalam kasusnya, itu berarti kegelapannya akhirnya berubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi. Nuh menganalisis lapisan dalam. Ada jejak kecil gas padat di tengah bola yang jauh lebih gelap daripada yang mengelilinginya. Dalam hal energi yang lebih tinggi, mengevaluasi kekuatan mereka cukup rumit. Misalnya, percikan hitam bulan Juni masih termasuk dalam tingkat kekuatan seorang kultivator di tahap gas, tetapi kehebatan mereka yang sebenarnya bisa melampaui batas itu. Nafas dan energi yang lebih tinggi berbeda baik dalam bentuk maupun kekuatan yang mampu mereka keluarkan. Tidak ada yang bahkan membuat label yang jelas karena hanya segelintir orang yang tahu tentang keberadaan energi yang lebih tinggi. Nuh menemukan dirinya di tempat itu sekarang. Dia memiliki bentuk energi yang lebih tinggi tepat di depannya, tapi dia tidak bisa menilai seberapa kuat itu. Dia hanya tahu bahwa itu kuat berkat instingnya. Namun, untaian kecil gas hitam pekat itu adalah hasil terbaik yang dia peroleh dalam lebih dari 2 dekade. Mereka adalah energi pada tingkat yang lebih tinggi dari kegelapannya, dan mereka terbentuk melalui prosedur yang baru saja mengubah lingkungan mereka. Mereka menjadi hidup secara alami. Nuh baru saja menyiapkan area untuk prosedur dan menyalakannya. Nuh tidak tahu apakah itu bentuk terakhir yang bisa dicapai oleh kegelapannya, jadi dia membiarkan prosedurnya untuk melihat apakah dia bisa berusaha mendapatkan energi yang lebih tinggi dari itu. Tarikan gravitasi mulai memengaruhi keseluruhan area bawah tanah, dan semua nafas di dalamnya berputar mengelilingi bola hitam. Nuh harus menuangkan banyak kegelapan kembali ke udara untuk mengimbangi konsumsi itu, tetapi penglihatannya sangat bagus. Seolah-olah Nuh berada di depan bintang sungguhan, hanya berwarna hitam. June mengiriminya pesan mental lain pada saat itu, tetapi Noah mengabaikannya. Fokusnya harus pada prosedur karena baru saja memilih untuk membentuk energi yang lebih tinggi. Bola membesar dan mengeluarkan nafas yang masih tertinggal di lapisan luar. Itu melahap semua yang masuk dalam tarikan gravitasinya dan membangun lapisan demi lapisan yang terbuat dari energi. Kuantitas energi yang lebih tinggi juga terus meningkat, yang membuat Nuh ingin melihat apa yang akan terjadi jika semua nafas itu mencapai bentuk yang lebih tinggi itu. Namun, June mengirim pesan lain, dan Noah mengerti bahwa situasinya pasti merepotkan karena dia tahu bahwa dia fokus pada eksperimen. Ada dampak besar di sini? June berkata dalam pesan mentalnya. Brad sedang berkumpul ke arahmu, dan beberapa bangunan yang lebih lemah tidak dapat menangani kekuatan hisap ini. Nuh tahu bahwa berhenti di sana adalah langkah yang tepat. Lagi pula, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Prosedurnya berhasil, tetapi dia harus melakukannya di lingkungan yang berbeda. Kota Divine Market tidak mengizinkannya untuk pergi keluar dengan kecerobohannya, dan dia akan menghancurkan beberapa bangunan jika dia kehilangan kendali setelah memutuskan untuk terus berjalan. Masa gas segera mencapai dinding bertulisan dan terus bertambah. Itu telah sampai pada titik di mana bahkan Nuh berjuang untuk mengisi kembali kegelapan di lingkungan. Namun, itu bukanlah hal yang buruk. Itu hanya berarti fusi nuklir berhasil. Sekarang, fokusnya adalah menemukan apakah itu batas energi yang lebih tinggi dan menemukan prosedur yang memungkinkannya untuk merebutnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 907 Penciptaan. Buku catatan-catatan Nuh berdering terus-menerus. Itu baru bulan Juni pada awalnya, tetapi bahkan pembudidaya peringkat 5 lainnya di kota netral mulai mengiriminya pesan mental. Semua pesan mereka menggambarkan peristiwa yang sama. Rupanya tarikan gravitasi mulai memengaruhi nafas dan bangunan di permukaan. Itu bukan kekuatan yang bisa diblokir sepenuhnya oleh prasasti di area bawah tanah. Nuh telah menciptakan bintang gelap kecil yang terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Efeknya pasti akan menyebar ke dunia luar. Itu bukan masalah ketika percobaan hanya mempengaruhi Brad. Penggarap di jajaran heroik sering melakukan teknik yang melibatkan energi dalam jumlah besar. Tetap saja, bangunan-bangunan mulai retak di bawah tarikan itu juga. Warga kota Pasar Ilahi mulai takut akan nyawa mereka saat melihat pemandangan itu. Para pembudidaya manusia bahkan lebih buruk. Mereka tidak dapat meninggalkan kota tanpa alat yang diperlukan untuk bertahan hidup dari nafas yang padat di lingkungan benua baru. Mereka terjebak di kota yang perlahan-lahan hancur berantakan. Intinya menjadi lebih buruk ketika pembudidaya peringkat 2 pertama mulai merasakan efek dari peningkatan gravitasi. Mereka akan merasa seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba muncul di atas bahu mereka saat mereka menyeret tubuh mereka ke jalan utama untuk melarikan diri dari kehancuran yang lambat itu. Beberapa dari mereka bahkan bersujud ke arah pusat bangunan, berharap pembudidaya heroik mereka yang perkasa dapat menghentikan malapetaka yang menimpa rumah mereka. Nuh merasa ragu ketika dia menatap bintang hitam itu. Laporan dari pembudidaya peringkat 5 lainnya tidak mengganggunya, dan dia tidak peduli dengan kesejahteraan aset manusia di kota. Namun, June terdengar prihatin dalam pesan mentalnya, yang berarti bahwa situasi di permukaan sangat buruk. Juga, bintang hitam itu telah mencapai titik di mana Nuh tidak lagi mampu memberikan bayangan yang cukup.
Kekuatan traksinya menjadi begitu kuat sehingga area bawah tanah mulai memiliki titik-titik kosong di mana prasasti di dinding bisa bersinar. Nuh akan menuangkan lebih banyak nafas ke udara hanya untuk melihatnya terbang menuju bintang hitam. Eksperimennya telah mencapai saat ketika dia tidak dapat menahannya lagi. Ini adalah batas saya sebagai seorang kultivator di tahap gas. Nuh menerimanya dalam benaknya saat dia memeriksa area yang diterangi di aula pelatihannya. Tidak perlu banyak untuk Brett dari dunia luar untuk mengisi tempat itu, dan itu adalah sesuatu yang ingin dia hindari dengan segala cara. Nuh tidak tahu reaksi seperti apa yang akan terjadi pada bintang hitam ketika bahan lain menyatu dengan bentuknya. Bahkan ada kemungkinan besar mencemari kemurniannya akan menyebabkan ledakan. Ledakan yang didukung oleh begitu banyak energi tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Prasasti di dinding mungkin bisa memuatnya, tetapi Nuh harus menahan seluruh kekuatannya. Sebagai hibrid rank 5 di tier atas, Nuh tidak menyangka bahwa banyak serangan yang mampu melukainya, apalagi membunuhnya. Namun, bintang hitam itu memiliki energi yang lebih tinggi di dalam kainnya, yang membuatnya sulit untuk dianalisis. Nuh merasa yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan itu, tetapi tidak sama dengan banyak pembudidaya di permukaan. Juga, dia pasti akan terluka parah, bahkan dengan tubuhnya yang luar biasa. Hanya sedikit sentuhan kalau begitu, pikir Nuh ketika dia mengambil keputusan dan mulai berjalan menuju bintang hitam itu. Lonjakan kekuatan dan suar akan keluar dari kumpulan energi bulat itu dan menyapu dia dengan kekuatannya, tetapi Nuh berusaha maju dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kegelapannya yang tajam akan mendarat di atasnya dan merobek jubahnya, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan menuju pusat bintang hitam bahkan ketika suar meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Itu bukan kekuatan dari tahap gas lagi. Nuh telah menciptakan sesuatu yang bisa menyakitinya. Nuh merasa bangga dengan realisasi itu alih-alih mengkhawatirkan keselamatannya. Energi yang mampu melukainya hanyalah kegelapan dalam bentuk yang jauh lebih padat, tapi itu tetaplah nafasnya. Jadi, itu berarti energinya yang lebih tinggi harus jauh lebih kuat daripada kegelapan normalnya. Nuh mulai merasa aneh saat dia berjalan melewati lapisan kegelapan yang pekat yang belum menjadi energi yang lebih tinggi. Mereka muncul sebagai gas padat yang mampu mengirisnya menjadi beberapa bagian. Tetapi itu hanya bisa memotong kulitnya karena kekerasan bawaan dari energinya. Dia tidak takut dengan Brett yang liar itu. Dia merasa baik, dan pikirannya mulai berkembang dengan sendirinya saat dia tenggelam dalam sensasi itu. Ada ciptaan dimanapun dia melihat atau menyentuh. Bola itu adalah ekspresi paling alami dari individualitasnya. Dan berada di tengahnya memberi kemungkinan pada pikiran Nuh untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum yang berhubungan dengan penciptaan. Pikirannya telah memasuki keadaan yang aneh saat dia meraih pusat bintang. Nuh perlahan akan memahami hukum yang mengatur kegelapannya, dan subjek menjadi lebih rumit saat dia maju terus. Perjalanannya menuju pusat bola berlanjut, dan luka yang lebih dangkal muncul di tubuhnya. Tetap saja, dia akhirnya mencapai area terpadat di seluruh eksperimennya. Dia tiba tepat di depan gas yang tidak memancarkan cahaya apapun. Nuh bisa merasakannya mengambang perlahan melalui kegelapannya. Dia melihat beberapa kemiripan dengan Brett-nya dalam bentuk itu, tapi tidak ada ketajaman yang biasa di dalamnya. Energi yang lebih tinggi tampak hampir cair, dan itu memancarkan ambisinya yang kuat. Bahkan ada rasa pembangkangan seputar bentuknya. Tampaknya ambisi Nuh juga berkembang selama prosedur. Itu akan menjadi pernyataan arogan bahwa dia masih tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Nuh mengangkat tangannya untuk menyentuh energi yang lebih tinggi, dan kontak sederhana itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang hukum yang mengatur energi itu. Sebagian besar pemahaman tentang hukum penciptaan, tetapi Nuh juga menemukan berbagai bagian dari individualitasnya di dalamnya. Dia segera mengerti bahwa energi yang lebih tinggi terhubung ke pikirannya. Rasanya berat dan kikuk, tapi dia bisa mengendalikannya. Energi yang lebih tinggi terasa padat saat disentuh, tetapi berbentuk gas karena tangan Nuh membuat lubang di dalamnya tanpa merasakan adanya perlawanan. Alat terakhir yang diperlukan untuk individualitasnya ada tepat di depannya, tetapi dia harus menghancurkannya kecuali otomat cincinnya mengatakan sebaliknya. Cincin itu mendekati batasnya, kata robot itu saat Nuh membiarkannya memeriksa energi yang lebih tinggi. Tapi sedikit mungkin cocok. Noah mengangguk dan mengambil sebagian dari energi yang lebih tinggi itu untuk menyimpannya. Kemudian, asap hitam mulai keluar dari tubuhnya. Sudah waktunya untuk menghancurkan proyeknya sebelum terlambat untuk menghentikannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 908 Sopan. Asap hitam bentuk iblis bercampur dengan bintang gelap, dan tarikan gravitasi menjebaknya di salah satu lapisan luar. Mantra Nuh tidak bisa melukai kegelapan karena itu adalah energinya. Itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Tetap saja, Noah tidak bertujuan untuk menghancurkan akumulasi besar-besaran dari Brett. Fokusnya adalah pada inti bintang. Semua kegelapan itu tidak akan berguna jika kehilangan daya tariknya. Itu hanya akan menyebar di lingkungan, dan prasasti di dinding ruang bawah tanah akan mencegahnya merusak struktur.
Nuh berubah menjadi sosok jahat yang mengenakan baju besi berskala sebelum melakukan bentuk kedua dari seni bela dirinya, menargetkan masa kecil energi yang lebih tinggi di depannya. Celah muncul tepat di tengah bintang gelap. Tetapi, yang mengejutkan Nuh, ada sesuatu yang selamat dari serangannya. Nuh menyaksikan melalui helm drakoniknya bagaimana beberapa helai energi yang lebih tinggi bertahan dari serangannya yang paling kuat. Bahkan teknik yang memadukan kualitas hibrid dengan mantra tidak mampu menghancurkan ciptaan terbarunya dalam satu pukulan. Dia bahkan meluncurkan serangan tepat di sebelah energi yang lebih tinggi. Itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan dengan tingkat pusat kekuatannya saat ini. Tidak heran aku butuh banyak waktu untuk membuatmu, pikir Nuh sambil mengungkapkan senyum dan menyiapkan serangan lain. Bola gelap menyusut segera setelah Nuh menghancurkan sebagian intinya. Namun, tarikan gravitasi masih ada, dan itu akan membawa bintang ke kekuatan aslinya jika dia tidak menghentikannya sepenuhnya. Nuh menyerang tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun terhadap energi yang telah dia butuhkan puluhan tahun untuk diciptakan. Dalam bentuknya saat ini, energi yang lebih tinggi adalah kewajiban. Itu adalah energi yang kuat yang bisa dikendalikan oleh Nuh, tetapi dia belum tahu cara menggunakannya. June telah mengganti napasnya dengan percikan gelap. Dan Raja Elbas memperoleh akses ke energinya yang lebih tinggi hanya ketika dia menggunakan sesuatu yang membawa garis keturunannya sebagai bahan bakar. Namun, Nuh tidak mau mengganti apapun. Dia bermaksud untuk menjaga ketiga bentuk energinya agar dia bisa mengekspresikan semua corak individualitasnya. Menemukan prosedur yang memungkinkan dia menciptakan energi yang lebih tinggi adalah langkah pertama dan paling menantang. Tetapi dia masih harus memutuskan bagaimana menerapkannya dalam perjalanan penanamannya. Juga, dia perlu memperbaiki prosedurnya juga. Bintang hitam itu adalah tontonan yang luar biasa, tetapi dia perlu mempertimbangkan kelayakannya. Tidak sering terjadi bahwa para pembudidaya memiliki area pelatihan selama perang atau pertempuran. Mereka adalah pemandangan umum hanya ketika mereka berada di organisasi masing-masing. Jika Nuh tidak meningkatkan metode untuk menciptakan energi yang lebih tinggi, dia harus mengulang prosedur itu sebelum setiap pertempuran. Serangan kedua menghancurkan energi yang lebih tinggi yang tersisa untuk selamanya, tetapi tarikan gravitasi belum hilang karena hanya ada bayangan yang terkondensasi di sana untuk mempertahankannya. Tetap saja, Nuh tidak perlu menggunakan seni bela diri untuk mengurusnya. Nuh membubarkan bentuk iblis dan mulai berkultivasi tepat di tengah bola hitam. Pedang iblisnya menyerap nafas yang sebelumnya dia tuangkan ke lingkungan dan mengubahnya menjadi energi utama sebelum mengubahnya menjadi bayangannya lagi. Bola masif perlahan mulai kurang padat hingga akhirnya menjadi awan hitam yang menyatu menuju Nuh yang bersila. Tentu saja, Nuh hanya mengisi ulang dantiannya. Energi itu tidak akan membantunya berkembang. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan hisap dari teknik kultivasinya telah meningkat lagi. Tidak tahu apa-apa, pikirannya masih mengembara pada pencerahan yang didapat saat dia menyentuh energinya yang lebih tinggi. Pemahaman tentang hukum penciptaan masih membekas dalam pikirannya. Itu adalah perasaan yang tidak jelas dan aneh daripada penjelasan yang tepat. Nuh merasa instingnya telah meluas. Dia merasa bahwa mereka dapat membimbingnya ketika sampai pada hal-hal yang menyangkut bagian dari individualitasnya. Awan itu akhirnya menghilang juga, diserap oleh pedang iblis yang dipegang erat oleh Nuh di pinggangnya yang lebih rendah. Namun, dia tidak berhenti berkultivasi. Lagi pula, dia harus menebus 3 hari yang ditembak untuk fokus pada proyeknya. Nuh keluar dari area bawah tanah hanya seminggu setelah kejadian dengan bintang hitam, dan kehancuran yang dia timbulkan akhirnya muncul di matanya. Bangunan-bangunan di dekat pusat kota adalah kota pasar ilahi yang paling kokoh karena berada di dekat prasasti. Mereka telah menahan peningkatan gravitasi dan gaya isap dengan cukup mudah. Namun demikian, bangunan di daerah pinggiran lebih buruk. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa retakan di permukaannya, sementara yang lain langsung hancur. Ada retakan besar di tempat acak di medan juga. Tanah telah runtuh di beberapa titik selama tarikan gravitasi yang terus-menerus. Tidak ada korban jiwa karena bahkan para pembudidaya manusia telah terbiasa dengan eksperimen berbahaya Nuh, jadi mereka telah menciptakan metode untuk bertahan hidup. Mereka telah menyusun rencana evakuasi ketika Nuh mulai berurusan dengan hal-hal yang terlalu berbahaya bagi mereka. Nuh kebanyakan mengabaikan para pembudidaya manusia, dan para pembudidaya heroik tidak akan pernah mengeluh di depannya karena reputasinya yang buruk. Juga, perilakunya yang eksentrik muncul sebagai fitur untuk ditiru karena dia adalah kultivator paling berbakat dalam sejarah di mata mereka. Namun, warga kota netral bukan satu-satunya yang mengatakan sesuatu tentang peristiwa baru-baru ini. Pangeran Iblis, Tetua Estel berkata ketika dia mendekati Noah, yang berdiri di langit, menatap kehancuran yang telah dia sebabkan. Apakah Anda keberatan bergabung dengan saya? Dewan sedang mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga Elbas. Sarang seharusnya memiliki tempat duduknya. Noah dapat memahami alasan mengapa Penatua Estel mengundangnya. Dua kekuatan lainnya semakin khawatir bahwa Nuh dapat menjatuhkan kota dengan eksperimennya.
Namun, Nuh tidak punya waktu untuk bergabung dengan formalitas politik yang diperlukan untuk meminta seorang kultivator berlatih di tempat lain. Dia baru saja mengalami terobosan dalam eksperimennya, dan peningkatan pemahaman tentang ciptaannya hanya dapat menguntungkan mereka. Dia tidak ingin masalah politik menghalanginya sekarang karena dia akhirnya bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Energi yang lebih tinggi hanyalah permulaan. Ada banyak sekali proyek yang dia tunda sampai dia menyelesaikan masalah itu. Jangan khawatir, jawab Noah dengan suara datar. Aku akan berlatih di tempat lain. Oh, tetua Estelle berseru sebelum mencoba memalsukan ekspresi leganya. Bukan itu maksudku sama sekali. Undanganku hanyalah ajakan sopan untuk membahas hal-hal krusial tentang kota. Penatua tidak menutupi kebohongannya dengan baik, tetapi Nuh tidak mempermasalahkannya. Reaksinya sangat normal. Lagi pula, dialah yang mengancam untuk menghancurkan seluruh kota. Namun, soal area pelatihan baru adalah sesuatu yang baru saja dia sampaikan ke Hiv. Beruntung bagi mereka, mereka memiliki seluruh dimensi terpisah yang mereka miliki. Kelahiran Pedang Iblis bab 909 bakat. Nuh bukan satu-satunya yang telah menciptakan kekacauan pada tahun-tahun itu. Hiv telah menyambut para prajurit bangsa Odrea, dan telah memberi mereka sarana untuk berjalan di jalan yang telah diblokir sandal selama ribuan tahun. Langit di atas wilayah sarang melihat badai petir yang tak terhitung jumlahnya terjadi saat Nuh sibuk menyelesaikan proyeknya dengan energi yang lebih tinggi. Dan mereka tidak berhenti bahkan ketika dia memindahkan eksperimennya ke dimensi terpisah. Itu bukan pemandangan yang tidak biasa di tahun-tahun setelah perang melawan kekaisaran. Banyak pembudidaya peringkat 3 telah mendapatkan pengalaman yang cukup dalam pertempuran itu dan mencapai titik di mana mereka merasa percaya diri dalam mendekati kesengsaraan. Namun, Hiv masih memiliki lebih banyak berkat aliran tentara berpengalaman yang disediakan oleh Nuh. Negara-negara lain tidak gagal untuk menyadari keanehan itu, dan banyak ahli bahkan menduga bahwa misi di negara Odrea ada hubungannya dengan tingginya jumlah kesengsaraan. Namun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan setelah semua yang terjadi. Penyergapan telah menjadi tameng Hiv terhadap penyelidikan pasukan lain. Rupanya ketiga pasukan penyerang telah membuat kesepakatan diam-diam yang mencegah mereka berbicara tentang penyergapan. Tak satu pun dari mereka ingin menciptakan perdamaian sebelum perang melawan revolusi berakhir. Mereka membatasi diri untuk mempertahankan sikap sopan dan ramah mereka selama pertemuan terakhir sambil juga mengamankan perbatasan yang telah mereka tetapkan setelah menaklukkan seluruh benua baru. The Hiv baru saja mendapatkan kultivator peringkat ke-100-nya, kata Penatua Julia sambil menatap dengan ekspresi hormat pada Pangeran Iblis yang bermeditasi di depannya. Semua ini hanya mungkin berkat kamu. Kami sekarang memiliki harapan untuk menyamai negara-negara besar lainnya bahkan tanpa teknik menyalin. Nuh dan Penatua Julia berada di salah satu cabang dari dimensi yang terpisah. Yang terakhir biasanya mengiriminya laporan tentang situasi di dunia luar setiap kali dia mengasingkan diri, tetapi dia ingin menyampaikan berita itu secara pribadi. Lagi pula, 100 pembudidaya peringkat 4 menempatkan Hiv di bidang yang sama dengan negara-negara besar lainnya yang selalu berada beberapa langkah di atasnya. Banyaknya aset heroiknya akhirnya memenuhi standar organisasi yang berada di puncak tanah fana itu. Juga, Penatua Julia tidak mempertimbangkan aset yang dibawa Nuh dari dimensi terpisah sandal. 2 ular hantu dan berang-berang sungai adalah bibrida di peringkat kelima. Nilai mereka tak ternilai harganya karena secara teoritis mereka bisa menjadi ancaman seperti Nuh. Status bibrida mereka menempatkan mereka sedikit di atas pembudidaya biasa karena potensinya yang luar biasa. Sebanyak itu, Nuh bertanya ketika dia menghentikan meditasinya dan membuka matanya. Dia selalu tahu bahwa para prajurit dari bangsa Odrea sangat menjanjikan. Tetap saja, baru 20 tahun lebih sejak mereka bergabung dengan Hiv. Periode itu sejalan dengan waktu yang dibutuhkan seorang pembudidaya peringkat 3 untuk mencapai peringkat heroik. Tetapi itu berarti bahwa mereka hanya berfokus pada pelatihan mereka di tahun-tahun itu. Pangeran, semua rekrutan di peringkat ketiga telah pergi mengasingkan diri segera setelah kami memberi mereka teknik yang mereka butuhkan. Kata Penatua Julia saat dia merangkum peristiwa yang terlewatkan oleh Noah saat dia sibuk bereksperimen. Bahkan yang tertua pun menunjukkan peningkatan yang tidak terduga. Saya tidak berpikir ada kultivator manusia di seluruh dunia yang memiliki pengalaman sebanyak mereka. Nuh mengangguk mendengar kata-kata itu. Para prajurit bangsa Odrea telah berjuang seumur hidup mereka. Bahkan Nuh tidak dapat menandingi pengalaman mereka ketika dia hanya seorang kultivator manusia. Nuh bisa membayangkan bagaimana perasaan para prajurit itu begitu mereka melihat teknik di peringkat keempat untuk pertama kalinya. Tidak mengherankan jika sebagian besar dari mereka pergi mengasingkan diri. Namun, dia merasa seolah-olah telah meremehkan potensi mereka. The Hiv mencoba menebus kerugian yang dialami dalam perang. Tetapi para pendatang baru itu secara langsung membawanya ke ketinggian yang tak terduga. Mereka masih belum memiliki pengalaman dalam pertempuran di barisan heroik. Komentar Nuh ketika dia mencoba melihat satu-satunya catatan negatif tentang masalah tersebut.
Berinvestasi sebelum perang berlanjut bukanlah ide yang buruk. Penatua Julia mengungkapkan senyum bangga ketika dia mendengar itu, dan dia tidak ragu untuk memberikan detail lebih lanjut kepada Noah. Sesepuh lainnya telah memulai kelas pelatihan yang menggunakan teknik menyalin. Kami bahkan memilih sendiri beberapa pendatang baru untuk 37 pelajaran. Tentu saja, murid-muridnya yang lain akan mengaturnya sementara robot tetap bersama Anda. Aku akan mengembalikannya segera setelah kita menyelesaikan masalahku, jawab Noah dengan nada tak berdaya. Jaga dia selama yang Anda butuhkan, jawab Penatua Julia dengan cepat. Tidak ada gunanya mengasuh kultivator yang menjanjikan jika kita meninggalkan yang terbaik. Penatua pergi setelah jawabannya, dan Nuh berdiri untuk kembali ke matriks teleportasi yang berada beberapa meter di belakangnya. Cahaya prasasti menelannya, dan dia mendapati dirinya berada di depan bintang hitam ketika lingkaran cahaya itu menghilang. Jadi, Nuh bertanya ketika dia berbalik ke arah 37, yang sedang menatap kumpulan kegelapan dengan wajah tanpa ekspresi. Nuh telah menciptakan kembali bintang hitam ketika dia kembali ke dimensi terpisah, tetapi dia telah menunggu robot untuk memikirkan formasi yang mampu menampungnya terlebih dahulu. Bintang hitam di depannya sedikit lebih kuat dari yang dia ciptakan di area latihan di bawah kota netral. Namun, serangkaian formasi di sekelilingnya mencegah tarikan gravitasinya memengaruhi dimensi yang terpisah. Formasi itu berbentuk kubus yang mengisolasi bintang gelap dari dunia luar dan menghentikan kebocoran energi yang tak terelakkan. Serangkaian garis bersinar menciptakan area yang hanya berisi kegelapan Nuh. Memampatkannya lebih jauh bukanlah masalah, kata 37 tanpa mengalihkan pandangannya dari bola besar itu. Itu akan menciptakan lebih banyak energi yang lebih tinggi, tetapi saya yakin Anda menginginkannya. Nuh tidak menjawab. Dia telah menghubungi robot itu karena dia menginginkan pendapat kedua tentang masalah ini, dan 37 adalah ahli maksimum HIF dalam hal prasasti. Masalahnya adalah formasi, lanjut 37. Saya tidak dapat membuat sesuatu yang lebih kecil sambil mempertahankan kekuatannya yang sama. Saya tidak mengerti bagaimana Anda dapat membawa sesuatu yang begitu kuat tanpa memengaruhi pusat kekuatan Anda atau dunia di sekitar Anda. 37 bahkan menjelaskan bahwa sebagian besar metode alternatif juga tidak akan berhasil karena bintang hitam itu sangat terkait dengan Nuh. Itu akan membutuhkan sentuhan pribadi jika dia ingin menghindari konsekuensi yang tidak terduga. Formasi ini bisa bertahan lebih dari ini, 37 menyimpulkan saat dia berbalik ke arah Nuh. Mengejar iblis telah membantu menyebarkannya. Apapun di bawah peringkat ke-6 tidak akan dapat memecahkannya. Kelahiran pedang iblis bab 910 gatal. Tidak tahu bahwa energinya yang lebih tinggi adalah sesuatu yang harus dia kelola sendiri. Namun, dia membutuhkan bantuan untuk apa yang berhubungan dengan bintang gelap, dan dia suka mendengar pendapat ahli lain sehingga dia bisa memiliki pandangan yang lebih luas tentang masalah tersebut. 37 akhirnya pergi dan meninggalkan Nuh sendirian di dimensi terpisah itu. Otomat memiliki banyak hal untuk ditangani di HIF, terutama dengan gelombang baru pembudidaya yang menjanjikan dari negara Odrea. Juga, masalahnya ada di sana. 37 akan membuat daftar metode prasasti yang dapat memampatkan bola gelap. Tetapi Nuh harus melakukan semua pekerjaan karena itu adalah masalah yang menyangkut individualitasnya. Akan lebih baik lagi jika dia melakukan semuanya sendiri dengan alasan yang sama. Nuh menghabiskan berminggu-minggu bermeditasi di depan bintang gelapnya. Dia akan berlatih dan bermeditasi seperti biasa sambil memikirkan cara untuk mengubah kekuatan itu menjadi sesuatu yang bisa dia manfaatkan dalam pertempuran. Tentu saja, pikirannya tidak hanya menonjol pada kemampuan bertarungnya, tetapi prioritas Nuh selalu adalah kekuatannya. Dia harus menemukan jawaban untuk pertanyaan itu sebelum memikirkan aplikasi lain. Dia bahkan akan menghabiskan waktu menganalisis energi bongkah yang lebih tinggi yang telah dia bantah selama eksperimen pertamanya yang berhasil. Energi yang lebih tinggi memberinya wawasan tentang hukum penciptaan setiap kali dia berinteraksi dengannya, tetapi tampaknya pencerahan itu menghabiskan sebagian darinya. Dan wawasannya juga tidak terbatas. Nuh mengkonsumsi bagian pertama dari energi yang lebih tinggi untuk memahami lebih banyak tentang sifatnya dan mengambilnya lebih banyak dari bintang gelap di depannya untuk memperdalam pemahamannya tentang hukum penciptaan. Mengembalikan bola besar ke kekuatan aslinya bukanlah masalah karena Nuh dapat menuangkan lebih banyak bayangan dalam formasi kubus. Dia bahkan tidak perlu membayangkan mantra lubang hitam lagi karena tarikan gravitasi membuat bintang itu sudah mandiri. Namun, pikirannya segera terbiasa dengan wawasan itu, dan energi yang lebih tinggi berhenti memperdalam pemahamannya tentang hukum yang mengaturnya. Dia telah mengalami semua pencerahan yang bisa ditawarkannya. Nuh mulai bereksperimen dengan energi yang lebih tinggi pada saat itu. Dia akan mengujinya dengan mantranya, memakannya, dan bahkan menggunakannya sebagai bahan dalam metode prasastinya. Makan gas padat dan gelap itu tidak memberinya banyak. Nuh lebih memahami strukturnya sebelum mengubahnya menjadi energi utama yang dibutuhkan tubuhnya. Eksperimen dengan mantra dan metode prasasti menghasilkan hasil yang aneh.
Mantra yang dipicu oleh energi yang lebih tinggi tidak akan berfungsi sama sekali. Tetapi Nuh mengharapkan hal seperti itu terjadi. Nuh telah membuat energinya yang lebih tinggi dengan menciptakan lingkungan di mana kegelapannya akan berevolusi secara alami. Dia tidak memiliki fitur khusus dalam pikirannya ketika dia membuatnya. Dia menggunakan satu-satunya metode yang berhasil. Sementara itu, mantra umumnya membutuhkan breadth untuk bekerja. Menyesuaikan kemampuannya dengan kegelapannya sudah menjadi tantangan, dan kebanyakan dari mereka juga telah berubah secara drastis. Saat didorong ke bentuk yang lebih tinggi, kegelapannya kehilangan sebagian besar fitur penghancurnya dan menjadi sesuatu yang padat yang tidak cocok untuk mantranya. Energinya yang lebih tinggi berbeda dari percikan gelap bulan Juni dan bahan bakar Raja Elbas. June harus mengganti breadth dengan percikan gelap di sirkuit sempurnanya. Energinya yang lebih tinggi adalah sumber kekuatan murni yang berdiri jauh di atas petir sebelumnya. Sebaliknya, energi Raja Elbas yang lebih tinggi terhubung dengan garis keturunannya. Dia bisa mendapatkan akses ke sana hanya ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang mengekspresikan kekuatan keluarganya. Tentu saja, Nuh tidak mengetahui semua detail tentang kekuatan Raja Elbas, tetapi dia bisa menebak sesuatu karena dia telah melihat perbedaan antara energinya yang lebih tinggi dan Juni. Tampaknya elemen langka itu sama anehnya dengan yang dijelaskan oleh patriark keluarga Elbas. Fakta bahwa mereka tidak memiliki prosedur tetap menyebabkan hasil berbeda yang bahkan mungkin tidak memenuhi kebutuhan seorang kultivator. Nuh telah mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali ke fase coba-coba tanpa akhir ketika dia melihat bahwa ciptaannya tidak bekerja dengan mantranya. Tetap saja, dia menahan pertimbangan terakhirnya ketika dia melihat apa yang dihasilkan energinya yang lebih tinggi ketika dipasangkan dengan metode prasastinya. Ini tidak mungkin benar, pikir Nuh sambil menatap bola berduri di tangannya. Saat menguji metode prasastinya, Nuh sering membuat ketidakstabilan karena dia dapat dengan mudah melihat perbedaannya dengan produk sebelumnya. Ketidakstabilan dalam genggamannya berwarna hitam dan memiliki serangkaian rune berbentuk pedang di permukaannya yang berfungsi sebagai paku. Tampaknya identik dengan semua senjata sekali pakai lainnya yang dia buat di masa lalu. Satu-satunya aspek aneh dan mencengangkan dari bola itu adalah bahwa bola itu memancarkan aura item bertulisan peringkat 5 di tingkat menengah. Nuh tahu bahwa penguasaannya dalam pembuatan senjata-senjata itu mungkin telah mencapai titik di mana dia dapat menghasilkan item pada level itu. Satu-satunya masalah adalah dia masih dalam tahap gas, yang membuatnya sulit untuk memanipulasi material yang lebih kuat. Namun demikian, ketika sampai pada ketidakstabilan di tangannya, Nuh hanya menggunakan kulit binatang ajaib di bagian bawah peringkat kelima. Juga, energi yang lebih tinggi jauh lebih padat daripada kegelapannya. Nuh hanya mampu memasukkan sebagian kecilnya ke lautan kesadarannya untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan oleh metode penempaan unsur. Aku bahkan tidak yakin apakah itu bisa mencapai tengah-tengah tingkat yang lebih rendah, pikir Nuh saat ketidakpercayaan masih melekat di benaknya. Nuh telah menciptakan item bertulisan peringkat 5 di tingkat menengah dengan hanya satu bahan dasar dan sebagian kecil dari energinya yang lebih tinggi. Pencapaian itu luar biasa, dan itu terkait dengan kreasi terbarunya. Fakta bahwa dia dapat secara drastis meningkatkan kekuatan produk akhirnya hanya dengan menambahkan energinya yang lebih tinggi ke metode inskripsinya bukanlah sesuatu yang dapat dia abaikan. Mengulangi penempaan berkali-kali untuk memastikan bahwa keajaibannya bukan hanya kebetulan yang disebabkan oleh pencerahan baru-baru ini dalam hukum penciptaan. Tetap saja, hasilnya identik dengan instabilitas pertamanya. Dia akan membuat item yang kuat dengan material pada level yang jauh lebih rendah. Itu mungkin alat yang sempurna untuk ciptaanku, pikir Nuh sambil menatap 7 bola berduri di depannya. Metode elemental forging bahkan tidak disetel untuk jenis energi ini. Sama seperti kemampuanku dengan status hibridku. Energiku yang lebih tinggi mungkin tidak sesuai dengan metode prasasti manusia. Pikiran yang tak terhitung naik dan turun sementara Nuh bermasalah dengan masalah ini. Dia awalnya kecewa karena tidak bisa meniru Raja Elbas dan June dalam penggunaan energi mereka yang lebih tinggi. Namun, sekarang dia merasa tangannya gatal untuk berkreasi lagi.